itu tahun berapa? 2017 di daerah Musirawas. Gitu ya. Terus kondisinya sekarang ini apakah dari pihak kepolisian sendiri bagaimana? Ini bukti kasus yang kita ini bukti penganiayaan. Nah ini orang yang melapor saudara saya nih. Oh, yang melapor. Nah, orang yang melapor saudara saya, korban jadi tersangka. Jauh ya? Lebih mulia ya. Ini apa nih? Ya ini lembaran perkembangan hasil perkembangan ya. Proses saudara saya jadi tersangka ini, Pak. Tapi di visum si korban lebih condong larinya ke pengeroyokannya ke saudara abang. Iya. Saudara kita tuh awalnya korban, Pak. Oke, nanti kita selamat sore, Bang. Selamat sore. Kita dari redaksi ingin menanyakan tujuan Abang dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ya, Bang? Ya, Pak. Tapi sebelumnya Abang perkenalkan dulu identitas Abang, dengan Abang siapa. Kenapa Abang meminta bantuan kepada Presiden Jokowi perihal dan memohon sekeluarga ini sudah ditelanjangi. Ini maksud dan tujuannya apa ya? Saya dari perkampungan Desa Awidodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Nama saya Aprizal, Pak. Saya datang ke Jakarta ini tujuan saya, Pak, untuk untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dari aparat penegak hukum, gitu, Pak. Jadi masalahnya begini, Pak. Proses yang saya kejar ini penegakan hukum. Kakak saya sebagai korban sudah melapor di Polsek, laporan kakak saya itu diterima, Pak. Jadi si pelaku tadi ditangkap, di proses pengadilan juga ditahan. Setelah proses putusan pengadilan selesai, istri pelaku penganiayaan tadi, Pak, balik melaporkan kakak saya. Kakak saya istri pelaku tadi melapor di Polsek. Laporan istri pelaku tadi tidak diterima, Pak, karena proses laporan yang pertama sudah selesai. Itu jadi, di Polsek mana, Pak? Polsek Tugumulyo, Pak. Tugumulyo, daerahnya? Daerah Kabupaten Musirawas. Ya. Nah, jadi Pak, istrinya tidak diterima melapor di Polsek, melapor di Polres Kabupaten Musirawas. Oleh pihak kepolisian Polres, laporan istri pelaku diterima, Pak. Jadi diproses sampai ke pengadilan, Pak. Sampai di tingkat pengadilan. Ya karena memang saudara kita itu betul-betul korban, Pak. Putusan pengadilan menyatakan saudara kita tidak terbukti secara sah melakukan tindak penganiayaan, Pak. Oke, Pak. Ya. Ini kasus ini dari tahun berapa, Pak? 2017, Pak. 2017. Ya. Sedangkan saat ini saudara Bapak sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ya, kakak saya dilimpahkan ke pengadilan, Pak. Diputus sama hakim bebas. Jadi kemudian putusan hakim, jaksa jaksa kasasi, Pak, ke Mahkamah Agung. Kasasi jaksa ditolak di Mahkamah Agung. Tapi kan tadi Bapak ujar kepada kami bahwasanya kan ditolak nih, ya, dari hasil aduan Bapak ke Polsek apa tadi? Tugumulyo. Ya. Nah, sedangkan di pengadilan sendiri sudah dibebaskan. Ini bagaimana ceritanya? Apa yang Bapak mau tuntut lagi dengan kasus ini? Saya ini menuntut, Pak, proses penegakan hukum, Pak. Kok bisa kakak saya korban bisa jadi tersangka? Tapi dari pihak tersangka yang menuduh, yang dugaan lah ya, yang menuduh kakak Bapak yang melakukannya tersebut,
Terus sekarang kemana orangnya? Larinya di mana? Ada di daerah itu, Nah, tapi masih bebas. masih bebas. Jadi- Pelapor awalnya, Siapa Pak? pelapor dari tersangka ini, Pelapor dari tersangka saya sendiri Pak. Bapak sendiri. Iya. Tapi ditolak ya. Laporan saya diterima di Bareskrim Pak. Ingkrahnya seperti apa? Ingkrah belum mungkin. Udah putusnya kasasi. Udah Kakak ingkrah. saya udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, Jadi yang membuat laporan palsu ini Pak, saya laporkan ke Bareskrim. Dan laporan saya dari Bareskrim dilimpahkan ke Polda Pak. Nah, dilimpahkan ke Polda. Nyatanya proses hukumnya saya melapor dengan alat bukti yang cukup. Prosesnya dihentikan laporan saya ini Pak oleh pihak Polda. oleh pihak dari Polda Sumsel Alasannya? dengan alasan tidak jelas Pak. Oh, gitu. Jadi ini Ya. membuat Bapak penasaran seperti itu. Iya Pak, karena proses hukum ini enggak ini Pak, enggak berkeadilan terhadap keluarga kami sebagai Oke, korban. Pak, bisa dijelaskan mengapa kasus itu bisa bergulir? Apa yang menjadi pokok permasalahan awalnya dari kasus tersebut? Ya kasus ini Pak, ya Di tahun gimana Pak? 2017 ya, dari tahun Iya, 2017. Kan 2017. sebelum itu kan terjadinya pelaporan dari si pelapor, Ya, dan terlapor itu kan keluarga Bapak sendiri. iya Pak. Nah, kemudian ini kasus ini apakah pembunuhan atau apa gitu loh Bang, jenis? Ya, ini kasus ini Pak 351 Pak, dalam penganiayaan. penganiayaan. Oke. Nah, dari penganiayaan itu sendiri apakah ada terjadinya pengeroyokan? Enggak Pak, ini kronologisnya Pak. Saudara saya didatengin, pelaku itu masuk ke dalam toko langsung gebukin saudara saya Pak. Terus Dengan kemudian sengaja datang membawa kayu masuk ke dalam toko gebukin saudara saya Pak. baik. Jadi karena saudara saya merasa korban, kasus ini dilaporkannya di Polsek Pak. Polsek Polsek Tugu Mulyo. Tugu Mulyo. Diproses Pak sampai ke persidangan. Nah, Bapak di Jakarta sendiri di mana tinggalnya? Ya saya di Jakarta Pak, numpang tempat teman Pak. Numpang tempat. Di- Aktivitas Bapak sebagai Aktivitas saya Pak, wira swasta Pak. jenis pekerjaan, mohon maaf Bapak, Dagang Pak. dagang. Iya. Jadi tahun 2017, 18, 19 juga sudah hampir 3 tahun ya. Nah, Pak, dengan adanya permintaan Bapak ke Pak Jokowi, ini kan kasusnya ketidakadilan dan berarti Ya. ada kemungkinan Kapolsek, bukannya ranahnya itu ke Provos Pak, dengan Ya. seperti itu. Kalau kasus ini Pak, dari awal kejadian Pak, saya kejar terus Pak sampai saat ini. Jadi instansi penegak hukum udah saya masukin semua Pak. Dari Ombudsman, Komnas HAM, Kemenkumham, Ada bukti-buktinya Pak? udah Kompolnas. ada cukup Ya, semua Pak. Kompolnas juga. Iya. Sampai saya berkirim surat Pak kepada Bapak Kapolri Tito Karnavian. Pak, sekarang tugas dari media yang Bapak minta saat ini adalah bukti-bukti fakta yang ada, ya kan Pak? Nah, kemudian dari hasil visum juga sekarang keluarga Bapak sudah dibebaskan, tetapi yang penganiaya yang sebenarnya malah bebas merdeka. Iya Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami Pak, hasil terakhir dari dari Bareskrim Polri Jakarta Selatan ini apa yang hasilnya itu sendiri? Ya dari hasil laporan saya di Bareskrim dilimpahkan ke Polda, saya dikirim surat dari pihak Polda bahwa kasus ini dihentikan. Dihentikan SP3. Iya. Bukan. Bukan SP2HP Pak. PSP2HP. Saya tanyakan SP3-nya, katanya ya penjelasan nggak jelas Pak. Oh, Saya tidak jelas. pertanyakan kan, ini SP2HP ini apa sama dengan SP3? Nah, Bapak deadline-nya apa Bapak sudah meminta secara tertulis kepada Bapak Jokowi Pak dengan seperti ini Pak? Apa Belum cukup Pak, karena ya saya ini Pak, aspirasi saya ini Pak, ya cuman mau bertindak langsung aja Pak. Menindaklanjuti. Ya menindaklanjutin, ya siapa tahu Bapak Presiden ada respon untuk memberi keadilan terhadap masyarakat Pak, khusus umum. deadline Bapak sampai kapan Pak? Kan seperti ini Pak. Maksudnya Pak, Ya, deadline Batas waktu. batas waktunya Bapak. saya
kemungkinan Pak, saya nggak ada batas waktu Pak. Sebelum ini ada respon dari aparat penegak hukum Pak. Baik. Pak, untuk harapan dengan Pak Presiden mungkin Bapak bisa sampaikan kepada media di depan kamera ini apa yang Bapak inginkan dari semua ini semua. Ya harapan saya sama Bapak Presiden Jokowi, ya tolong dibantu ya masyarakat yang tidak istilahnya mendapat keadilan. Ini kan negara hukum. Berilah masyarakat ini ya penegakan hukum yang seadil-adilnya agar tidak timbul hal-hal yang membuat bentrok antara masyarakat itu sendiri. Oke Pak. Pak, kalau dilihat dari kronologis yang sudah Bapak sampaikan kepada kami, mungkin ada tindak lanjut ke Barreskrim kembali Pak. Waktu itu kan saat ini kan Kapolrinya kan sudah baru nih. Iya, Pak. Nah ini apakah ada mengirim ulang dengan kasus seperti itu yang sama? Ya, saya Pak untuk bertanya lagi untuk datang ke Barreskrim, mungkin kemampuan saya udah nggak ada lagi Pak. Kenapa? Karena saya udah nggak ada dana lagi Pak, udah habis-habisan. Bapak udah dimintakan uang atau bagaimana dari Bukan, pihak saya sana? ngejar kasus ini Pak, udah semuanya sampai saya nggak bisa usaha lagi Pak, ngejar kasus ini. Udah Tadi kemana-mana. Bapak bilang kan masih berusaha. Iya Pak. Hmm. Maksud saya gini loh, paling tidak kan berkas-berkas yang kemarin Bapak sampaikan, Bapak copy lagi, Bapak lakukan pemberkasan kembali bahwasannya kasus ini kenapa kok sampai dipetieskan dan tanda petik loh. Iya Pak. Seperti itu. Nah, apakah Bapak tidak berusaha lagi bersama teman-teman yang ada di Jakarta atau di perwakilan di Jakarta ini? Ya itulah Pak. Ya tujuan saya ini udah tujuan terakhir Pak. Tujuan terakhir. Tujuan terakhir saya ingin sekali Bapak Presiden merespon keluhan masyarakat di Indonesia ini Pak. Baik. Baik Pak. Mungkin Bapak mau sampaikan? Iya. Ada. Ya, silakan Ya. Pak, silakan Pak. Bapak dengan Bapak siapa saya dulu? Saya Mardinus Munir SI, Ya. ya, selaku dari Ormas Pada Banten. Karena ini permasalahan ini adalah bagian dari kami dari Pada Banten, aspirasi dan apresiasi kemejemukan Banten. Ini juga tersampaikan dengan kami. Jadi kami sifatnya membantulah kayak gitu kan, untuk adik kita Aprizal ini dari daerah ini untuk bisa menjembatani lah gitu, lebih elegan gitu, bisa tuntas kasus ini dengan secepatnya dengan baik gitu. Itu Pak, aja harapan kita. Dari Badak Banten sendiri apa yang sudah dilakukan? Belum. Apakah akan membantu kembali mengungkit kasus ini untuk laporkan kembali ke Barreskrim Polri? Ya, Ada rencana ke depan? Ya Langkah ke depan? langkah-langkahnya mungkin begitu nantinya. Mungkin kalau mungkin ini tidak ada daya lagi, mungkin kami mungkin bisa akan mendorongnya, mungkin menyembataninya mungkin untuk ininya keadilan ini nantinya kan gitu kan. Ya. Harapan kami dengan adanya Pak Aprizal ini, Pak Presiden selaku Bapak rakyat kita, ya jadi berharap banget masyarakat minta diayomi karena dia kepala pemerintahan kan gitu. Kapolsek di sana bagaimana Bang? Untuk saat ini apakah masih menduduki atau menjabat? Kalau untuk Kapolseknya udah pindah-pindah Pak namanya. Sudah pindah? Iya. Nah kemudian kalau sudah pindah, apakah berkasnya masih ada di sana? Ya kalau berkas kemungkinan ada. Masih ada ya? Iya. Baik. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Semoga kasus ini bisa terang benderang dengan keadilan yang diminta oleh Pak Jokowi. Iya. Dan semoga saja Pak Presiden bisa mengambil tindakan terhadap kepala kepolisian yang ada di. Jadi di sini saya silakan, tambahkan Pak, juga tambahkan. masyarakat ya khususnya masyarakat kecil lah terasa lelah berurusan dengan hukum ini. Masyarakat itu minta kepastian kalau memang itu salah hukum aja. Kalau tidak salah cepat bebaskan gitu. Jadi dia bisa berusaha tenang dalam berlingkungan, nanti bisa baik lagi kan. Kita nggak ada unsur dendam begini begitu ya Pak ya. Kita mengurangi risiko itu. Kalau ini berpanjang-panjang berlama-lama sampai 3 tahun kayak gini kan
lelah Pak, Betul. banyak aktivitas lain yang terganggu jadinya Pak, Baik. secara psikologi, secara finansial kan gitu nah Pak, terganggu Siap. semua. Jadi Baik. efektivitas masyarakat nanti ya udah hancur begitu aja nanti. Baik, terima kasih Pak Ya. sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.